peduli sama yang hadir, ngomong terus. Semua produk bisa nerangin kan? Halo, terima kasih ya buat kehadiran teman-teman. Thank you teman-teman. Oke, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ini kan udah kan tidak kalah ya. Promosi dengan layar waktu udah kan. Udah 15. Biasanya 30. Halo, terima kasih buat teman-teman yang hadir. Yuk, kita ketemu lagi malam ini. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Dan yuk absensi dari mana saja. Kalian sudah mengenal saya? Oh ya, kalau belum, kenalkan saya Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebon Kita. Nah, Klinik Herbal Kebon Kita adalah klinik yang berkomitmen. Ini di mana ya dipasang ini? Klinik yang berkomitmen untuk mengobati penyakit-penyakit kronis yang sudah kemana-mana nggak membaik, dan nanti akan kita treatment dengan cara-cara alami, yaitu menggunakan herbal dan menggunakan akupunktur, hipnoterapi, ada bekam, ada fasdu, dan suntik vitamin yang dibutuhkan, nutrisi tepatnya ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Kita juga membuka untuk tindakan medis dalam bentuk perawatan luka diabetes. Ini akan kita padukan perawatan luka secara medis dan secara alami sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal. Teman-teman bisa lihat di VT kita. Kemudian kita juga memberikan pelayanan untuk pijat seluruh badan. Kita memiliki tim yang sangat handal, jadi kayak keselio dan lain-lain kita juga ada. Dan juga kita menyediakan home care dan rawat inap, tapi untuk mereka yang tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam perawatan medis secara reguler. Jadi klinik kita adalah klinik untuk meregenerasi sel sehingga penyakit-penyakit kronis bisa membaik kembali gitu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir di sini, yang udah malam ini sudah menemani saya. Saya ingin membacakan beberapa kisah sebelum kalian boleh bertanya apa saja. Tetapi yang pasti saya adalah dokter dari owner Klinik Herbal Kebon Kita. Jadi kalau kalian bertanya, tentu solusi dari saya tentu solusi secara alami. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan kehadirannya di sini ya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sambil menunggu kehadiran kalian semua, aku nggak tahu nih bahas apa nih. Udah jam 21.30 ya. Aku pengen bahas apa nih? Kalian pengen dibahas apa dulu? Tapi tentu pembahasannya secara alami ya teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan kalian, aku akan bacakan beberapa testimoni dari teman-teman kita yang hari ini masuk ya dari grup. Coba kita bacakan satu-satu. Semoga itu membuat kalian menjadi semangat. Ya dok, benjolan karena TBC. Alhamdulillah mengecil dok, kalau tidak diraba sudah tidak kelihatan lagi benjolannya. Beliau adalah Ibu Eni, penderita asam lambung dan benjolan karena TB. Dan alhamdulillah ini sudah 2 bulan ya guys, sudah 2 bulan menggunakan ramuan kita. Benjolannya sudah tidak kelihatan, tapi kalau diraba masih teraba sedikit. Apakah beliau minum obat TBC? Yes, masih minum, tetapi karena kita dampingi dengan herbal, perkembangannya menjadi jauh lebih cepat dan tidak ada gangguan apapun. Padahal beliau penderita asam lambung loh. Obat TBC biasanya, Kat, kamu kok jadi suka ngambil punya nanti tak ganti deh Kat. Ini. Nah, nanti akan biasanya kalau obat-obat TBC ini karena pemakaian jangka panjang ya akan mengiritasi lambung, apalagi sudah ada asam lambung. Tetapi alhamdulillah setelah pendampingan dengan herbal, dengan bahan alami, ternyata kecepatan penyembuhannya sudah bagus. Oke, kita lihat ya kasus lain. Ibu Hasti ini ada hernia umbilikalis.
Obat herbal yang diminum 5 sekawan 40 hari, sudah selama 40 hari. Vitamin, dietnya 211, tapi sekarang sudah icip-icip pantangan. Keluhan sekarang tidak ada lagi. Keluhan yang hilang vertigo, lemes, kram perut, pegal-pegal. Dan sekarang saya sudah bisa puasa. Sudah 5 hari berturut-turut puasa, perut masih nyaman. Alhamdulillah dokter. Itu untuk beliau Bu Hasti, penderita umbilikus, hernia umbilikus dan asam lambung kronis, dan sudah mengkonsumsi 5 sekawan selama 40 hari. Kemudian ini ada lagi nih, Ibu Carolina. Alhamdulillah kalau suami sudah tidak ada keluhan lagi Kak, tapi tetap konsumsi 3 sekawan rutin. Kemarin saya ada baca di grup, ada yang konsul karena udah tidak ada keluhan, boleh dikurangi dosisnya. Jadi sekarang suami minum 2 kali sehari saja. Oh iya Kak, siap. Alhamdulillah suami saya rutin, gak pernah bolong. Jadi sebelum habis udah order lagi. Alhamdulillah sudah banyak sekali perubahan, sampai mau berhenti takut balik lagi penyakitnya. Jadi kita kurangin dosis dan kekentalan saja sekarang bertahap. Jadi tidak langsung stop, tapi bertahap untuk mengurangi. Dan beliau sudah 3,5 bulan, tapi sudah sembuh total, hanya maintenance. Maintenance benar-benar saya serahkan kepada kalian. Terserah kalian mau bikin sendiri di rumah pun gak apa-apa. Dan biasanya memang bulan pertama 5 sekawan, tapi nanti bulan kedua 4 sekawan, 3 sekawan atau 4 sekawan, terserah perkembangan kalian. Bahkan ada yang bulan kedua hanya menggunakan teramas saja. Ada. Tapi yang jelas dalam 1 bulan pertama kita kejar dengan treatment yang benar, sehingga 1 bulan membaik, moto 1 bulan baik 3 bulan tuntas bisa tercapai. Alhamdulillah. Ibu Mamai terima kasih ya buat kehadirannya. Ini siapa nih? Ibu Mamai terima kasih buat kehadirannya. Kemudian siapa lagi nih? Ibu Nani, Ibu Afri, Ibu Fadia, Ibu Rini, Ibu Siade, Ibu Cihui, Ibu Musyawarah, Ibu siapa nih? Ibu Esti ya. Kemudian Ibu Marini, Ibu Nyo, terima kasih. Ibu Fadia, soalnya saya punya asam lambung dok. Monggo silahkan, kenapa dengan asam lambungmu? Mau ikut program 3 bulan bersama saya, atau mau menggunakan ramuan atau resep yang sudah saya bagikan? Semua ada di series VT. Silahkan diklik di profil gratis. Kemudian Ibu Ratna, Ibu Uti, Ibu Nur, Ibu Alex, Ibu Alia, Ibu Atiratu, Ibu siapa nih? Ibu Wiriani, Ibu Farida. Soalnya kalau nama kalian nggak kebaca, sorry banget. Kadang-kadang ada yang susah ya namanya. Kemudian siapa nih teman-teman? Saat tarik nafas nggak plong itu sesak atau apa ya? Ibu kalau memang sudah jelas karena asam lambung, maka asam lambungnya dibenerin. Tetapi kalau ibu punya sakit paru-paru, paru-parunya dibenerin. Dan ini tentu kalau sampai sesak nafas, asam nggak plong kan bukan penyakit yang baru saja tiba-tiba. Pasti sebelumnya sudah dikenali apakah itu paru-paru ataukah karena itu asam lambung, dan itu yang dibereskan. Pak Rosadi Bilits, gini Pak Rosadi, kalau Bapak ingin membeli, klik profil. Profil itu Pak, pojok kiri atas itu profil saya, diklik. Setelah diklik nanti ketemu HTTP link, klik lagi nanti ketemu admin. Tanya admin aja dulu biar nggak bingung. Kalaupun Bapak tahu nemu toko orange sudah punya Sopai, silahkan aja pakai Sopai atau toko orange. Tapi kalau belum punya, ketemu admin dulu. Diet 211 apa? Nanti diet 211 akan kita pandu di grup untuk pasien-pasien saya. Kalau teman-teman di sini secara umum kalian bisa hidup sehat, itu sudah sangat-sangat penting untuk meningkatkan kesehatan kalian. Dan kalian pasti sudah tahu ya apa hidup sehat. Karena setiap kali saya tampil pasti saya ngomongin apa itu hidup sehat. Mau dok tanya ibunya saya kalau dari ulu hati naik ke rahang dan kepala sakit, itu GERD. Jadi itu sama, silahkan obati dengan ramuan temulawak kunyit, ada di series VT, ada di profil, silahkan klik gratis. Atau mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Oke teman-teman, sambil menunggu kalian yang hadir, saya akan membaca beberapa testimoni teman-teman yang lain ya. Semoga ini buat kalian jadi semangat. Assalamualaikum dokter, ternyata garamnya ampuh banget ya. Ini garam magnesium.
Assalamualaikum dokter, ternyata garamnya ampuh banget ya dikala sakit gigi tanpa minum obat. Saya tempel di gigi yang berlubang, pertamanya ngenyut luar biasa, habis dikasih garam tapi langsung sembuh, alhamdulillah. Kemudian juga ada testimoni teman kita Ibu Isnawati 3 bulan bersama 5 sekawan. Keluhan yang sudah hilang atau berkurang, cemas sudah hilang, nyeri perut sebelah kiri sudah hilang, lendir yang keluar dari tenggorokan sudah tidak ada lagi, jantung berdebar tidak ada lagi, lidah terasa asam tidak ada lagi. Yang beliau rasakan asam lambung keluar jika sedang haid, selain itu nggak ada. Artinya semua sensasi yang dulu dirasakan selama bertahun-tahun itu sudah hilang. Alhamdulillah banget. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadiran semua. Dok, bolehkah obat tensi digabung sama obat kolesterol? Boleh. Saya ibu berumur 50 tahun. Beberapa bulan yang lalu ada GERD, anxiety, tensi, dan asam urat. Ibu kalau sudah begini mau nggak ikut program 3 bulan bersama saya? Gunakan 5 sekawan, hubungi admin atau chat inbox atau chat pesan. Dan insya Allah nanti tensi, anxiety, dan asam uratnya ikut kabur. Nanti akan saya bacakan testimoni teman-teman yang gejala-gejalanya ini hilang ya. Tensinya hilang, asam uratnya hilang. Jangan kemana-mana, ditunggu nanti akan saya bacakan testimoni untuk itu. Oke ya. Dok, saya sudah konsumsi Teramah udah 12 hari. Alhamdulillah ada perkembangan, tapi kok kelihatannya makin parah. Pak Andika, coba Bapak tanya di grup. Nanti akan saya koreksi dari program Bapak yang belum sesuai apa. Karena program kita kan ada nomor 1 sampai 7. Jadi semuanya harus kita koreksi, harus benar, dan itu akan mempengaruhi perkembangannya. Alhamdulillah kalau konsumsi Teramah 12 hari sudah enakan ya, sudah ada perkembangan. Nanti keliangannya kita koreksi ada apa dengan keliangannya. Bisa jadi loh Pak, keliangannya kekurangan sayur dan buah. Oleh karena itu mohon nanti ikut grup kita. Ketika saya tanya share pola makannya, kalian harus share untuk kita evaluasi. Dokter, apakah anak umur 13 tahun bisa myelodysplasia syndrome? Myelo, ini gangguan apa Bu? Gangguan pada otak ya, myelin. Dari kata-kata myelin ya. Myelodysplasia. Maksudnya selaput saraf gitu Bu. Myelo, ada gangguan pada selaput saraf. Saya cek dulu ya. Myelin, dari kata myelin ya. Myelodysplasia itu artinya pembengkakan. Adalah kelainan yang disebabkan oleh sel darah yang berbentuk, bukan. Oh bisa banget Bu, ini adalah kelainan yang disebabkan oleh sel darah. Sangat mungkin Bu. Memang kelainan-kelainan darah biasanya terjadi pada anak-anak malah paling banyak. Ini kan preleukemia ya, preleukemia. Emang banyak terjadi pada anak-anak. Tentu gaya hidup sehat harus dirubah, dan kalau Ibu berkenan gunakan dengan pendekatan pengobatan alami. Mulut gak enak semua, asam badan anget. Kalau mulut gak enak semua asam, ya baik-baik saja. Ngantuk ya? Apa kamu gak usah? Hah? Setengah jam ya gak apa-apa. Ya. Mulut gak enak semua, asam badan anget, itu salah satu tanda-tanda dari gejala asam lambung. Jadi Ibu silahkan gunakan tip-tip untuk atasi asam lambung. Gunakan kunyit temulawak, sudah saya share, sudah saya bikin series videonya gratis. Silahkan cari di profil, di highlight, klik gratis. Saya kadang pusing belakang Dok, kenapa ya? Sering juga pusing belakang itu bisa karena kolesterol, bisa karena hipertensi, bisa karena hipotensi, juga bisa karena asam lambung kronis. Kira-kira yang mana? Bu dokter, saya ibu menyusui bayi 3 bulan, sekarang saya keputihan, gatal banget, obatnya apa ya? Ibu coba ambil yang mudah ya Bu. Ibu tahu cipluan nggak? Di kebun tuh banyak cipluan. Kalaupun cipluan nggak ada, Ibu bisa ambil sambiloto, kemudian ambil daun sirih merah, tambah kunyit, segenggam direbus, kemudian Ibu jongkok di rebusan itu. Tentu setelah disaring ya, disaring Ibu jongkok di situ, direndam. Tapi sebelumnya ambil dulu 1 gelas untuk diminum. Dan boleh lakukan sampai 3 kali. Mudah-mudahan Ibu cocok, dan tambahkan pada rebusannya tadi juga garam. Kalau penyakit GERD itu apa? GERD itu dari singkatan gastroesophageal reflux disease. Artinya asam lambung meningkat ke atas, asam lambung kembali ke atas, sehingga ada terasa panas di kerongkongan
sampai ke lidah. Kerongkongan itu diproyeksikan ke dada ya, dada terasa panas, lidahnya juga terasa panas. Dok, kalau radang tapi diberi metil itu benar enggak? Ya kalau yang ngasih dokter ya pasti benar. Metilnya itu metil apa dulu? Metil itu ikatan metil, apa saja bisa berikatan dengan metil. Bahkan skincare itu ikatannya juga dengan metil loh. Maksud di sini adalah metil prednisolon kan? Metil prednisolon itu adalah prednisolon yang berikatan metil, maka jadilah metil prednisolon. Itu artinya. Jadi maksudnya metil prednisolon kan? Kalau metil prednisolon ya benar memang obat radang itu. Obat nyeri sendi apa? Obat dalam arti herbal ya. Kalau herbal nyeri sendi, Bapak bisa gunakan jus jahe lemon, nanti cari di toko oren kita. Atau bisa gunakan minyak zaitun extra virgin seperti ini. Gunakan 3-9 kali per hari. 3-9 sendok makan per hari. Dokter kenapa ya jantung kadang teratapan? Kalau jantung teratapan coba ada asam lambungnya enggak? Karena ketika terjadi kenaikan asam lambung itu bisa menstimulasi terjadinya getaran jantung. BAK tidak lancar, apa obatnya dok? Coba gunakan kayu, tapi sebabnya apa dulu nih? Karena prostat atau gangguan ISK? Prostat atau ISK? Dok, apa itu GERD? Tadi sudah dijawab. Kemudian dokter, emang pernah sakit asam lambung? Saya tidak pernah sakit asam lambung, alhamdulillah, tapi nyeri perut yes. Tapi saya kira itu bukan asam lambung. Dan saya juga pernah minum omeprazol. Apalagi kalau kita sedang dalam mau tindakan tertentu yang menaikkan asam lambung dengan infus, itu juga harus minum omeprazol dulu dalam bentuk injeksi ya tentunya. Dan saya juga pernah waktu kebanyakan minum minuman untuk olahraga, Pocari Sweat. Saya pernah minum Pocari Sweat sebelum olahraga sampai habis 3 botol, perut saya sampai perih banget dan saya harus dibawa ke UGD karena perut saya kosong tapi saya habis 3. Nah itu juga mau tak mau harus menggunakan obat-obat asam lambung. Dan Pak Hensbay, pasien saya itu ribuan Pak untuk penyakit asam lambung. Untuk grup asam lambung itu sudah ada 9 grup. Sedangkan ada grup jantung, grup diabetes, grup autoimun, dan grup gemuk langsing itu ada. Dan grup asam lambung itu yang terbanyak, ada 9 grup. Jadi Pak SBY, kalau saya ngomongin asam lambung ya kebetulan saya menangani pasien asam lambung udah cukup banyak gitu. Kalau keliengan apa ya dok? Ibu kalau keliengan karena asam lambung, keliengan itu banyak sebabnya. Karena asam lambung bisa, karena hipotensi bisa, karena hipertensi bisa, karena kecapean bisa. Jadi keliengannya karena apa dulu? Dan hampir semua penyakit kronis menyebabkan keliengan. Jadi keliengannya karena apa bu? Dokter emang udah pernah ngalamin sakit asam lambung? Sering sekali sakit perut bagian kiri bawah. Kenapa ya bu? Dan sering malam mau tidur. Sakit bagian perut kiri bawah itu ada gangguan BAB enggak? Kalau tidak ada gangguan BAB, itu ada kemungkinan Bapak terkena gejala asam lambung. Tetapi pernah nggak Bapak periksakan dan minum obat asam lambung nyerinya hilang? Karena bagian kiri itu adalah bagian, kalau bawah itu bagian usus besar, usus sigmoid. Tapi kalau bagian atasnya atau atas pusar ke atas itu daerah lambung. Jadi kira-kira di mana? Ada 2 hal kemungkinan itu. Kalau bukan daerah, tapi kalau Bapak terkena sigmoidnya udah bermasalah, pasti BAB-nya akan bermasalah. Dok, saya sering ngantuk. Apakah itu penyakit? Bukan penyakit, tetapi itu artinya ada aliran darah ke otak yang tidak lancar dan itu harus diperbaiki. Aliran darahnya harus dilancarkan, pembuluh darahnya harus dilebarkan. Cara mudah, kunyah bawang putih 3-9 per hari. Siung atau gunakan cuka mengkudu. Silahkan cuka mengkudu bisa kalian dapatkan di toko Orange. Cuma dikasih obat ke apotik. Kalau keliengan kenapa ya dok? Keliengannya karena apa dulu bu? Bu, saya kesusahan tidur kenapa ya? Dan sakit apa? Sebetulnya kalau susah tidur banyak sebabnya. 1, pikiran bisa. 2, karena metabolisme biologis.
jam biologismu acak adul, misalnya hari ini tidur malam, besok enggak, dan seterusnya. Itu membuat kamu nggak bisa tidur. Kemudian ada penyakit kronis yang melatar belakangi, misalnya asam lambung kronis, itu juga akan banyak menyebabkan susah tidur. Kemudian penyakit kronis lainnya juga menyebabkan susah tidur. Dan memang ada rasa kepanikan pada dirimu, rasa panik, dan itu menyebabkan kamu susah tidur. Jadi kenapa? Ya kira-kira kenapa penyebabnya? Dokter, saya penderita asam lambung. Apakah ada kaitannya sama mata, dok? Asam lambung kronis bisa menyebabkan mata meradang. Karena apa? Peradangan pada asam lambung bisa menjalar, terutama kalau udah sampai ke usus. Terutama kalau peradangan ini udah sampai ke usus, bisa menjalar ke peradangan sampai ke mata, sampai ke kandung kemih, sampai ke mata, kandung kemih, sampai ke rahim. Dan itu menyebabkan gangguan haid, menyebabkan kencing berbusa, menyebabkan mata menjadi merah. Obat herbal apa buat menyembuhkan GERD atau asam lambung? Gunakan temulawak kunyit, itu yang terbaik. Dan saya sudah bikin resepnya. Ada di profil, klik link tree, nggak usah link tree, sorry, klik profil, ada di highlight, silahkan klik series video saya gratis. Oke, teman-teman, saya akan bacakan beberapa testimoni lagi ya dari teman-teman di grup, perkembangan mereka. Semoga ini membuat teman-teman yang sedang sakit asam lambung menjadi semangat untuk sehat kembali. Tadi sampai mana ya? Saya baca soalnya banyak banget ini. Perut sudah nyaman, dok, pinggung sudah aman, pegel dari pinggang ke kaki sebelah kiri sudah nggak ada. Nafsu makan meningkat, tidur sudah enak, kesemutan sudah nggak ada. Semoga kedepannya semakin baik dan sehat total. Ibu Leni bersama 5 sekawan selama 2 bulan. Alhamdulillah. Beliau tuh tadi sempet curhat, keluhannya tuh tinggal rasa perih kalau nggak salah. Tinggal rasa perih atau tinggal rasa sakit di sebelah kanan. Saya lupa, tapi dari sekian aneka sensasi dalam 2 bulan sudah banyak berkurang, tinggal itu yang belum membaik. Kemudian ada lagi testimoni dari Ibu Faiz. Alhamdulillah sudah sembuh asam lambungnya. Beberapa bulan terakhir makannya sudah tidak terkontrol lagi. Berat badan naik 13 kg. Akibatnya badan terasa berat, kaki tangan sering kebas, kesemutan. Pas ke apotik cek darah, ternyata asam urat dan kolesterol melambung tinggi. Padahal asamnya sudah membaik, tetapi karena sudah bisa makan enak, tidak terjaga, akhirnya asam lambungnya melambung tinggi. Dok, anak batuk setelah makan kenapa? Obatnya apa, dok? Anak batuk setelah makan, obatnya apa? Pertanyaannya adalah makanan yang dimakan itu apa? Apakah semua makanan menyebabkan dia batuk? Atau makanan tertentu yang menyebabkan dia batuk? Kalau keliangan kenapa ya, dok? Keliangan itu banyak sebabnya, Bu. Tadi sudah dijawab ya. Belum pernah aku periksa, dok, pinggang terasa nyeri dan perut bawah basah juga nyeri, sering juga buang di bawah pusar juga nyeri, sering juga buang air kecil. Pak John, kalau melihat pinggang nyeri, perut di bawah pusar juga nyeri, Bapak kemungkinan ada gejala radang usus. Tetapi biasanya didahului dengan asam lambung yang kronis yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya itu. Dok, kenapa bisa ambil darah area lengan jadi memar? Pertama kecil, sekarang memarnya lebar. Ibu, faktor pembekuannya kurang yahut. Jadi mudah terjadi bukan pembekuan tapi pengenceran darahnya karena faktor pembekuannya kurang yahut. Ibu gaya hidup sehat saja ya. Gaya hidup sehat, teman-teman masih tahu? Coba siapa yang tahu di sini yang sering mengikuti saya? Apa itu gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat, banyak makan sayuran dan buah akan sangat-sangat membantu untuk terjadinya pembekuan darah yang valid. Terutama gunakan yang warna-warna merah, misalnya beet, kemudian buah naga, kemudian buah jamblang. Nah, itu sangat bagus, Bu, untuk menambah faktor pembekuan darah sehingga tidak mudah memar. Apa obatnya asam lambung, dok? Obat asam lambung gunakan temulawak dan kunyit. Atau kalau mau bergabung bersama grup saya, itu temulawak kunyit sudah saya share di series VT gratis. Silahkan klik, ada di profil, ada di highlight. Silahkan Anda ikut follow saya, nanti ketemu
di highlightnya. Tetapi kalau mau ikut program 3 bulan bersama, gunakan 5 sekawan. 5 sekawan itu isinya apa? Teramah, probiotik dalam bentuk madu imun, kemudian ini garam magnesium, minyak zaitun, dan juga ada yang namanya bubuk cacing. Bubuk cacing. Silakan gunakan itu. Saya ada asam lambung dok, terus keliangan, apa yang harus dikonsumsi? Ibu kalau ada asam lambung yang diobati bukan keliangannya, tetapi asam lambungnya, maka seperti yang sudah tadi sasar, ada beberapa tips untuk ibu. Kurang jelas hubungi admin, ada di profil, klik link tree ketemu admin atau chat pesan, chat inbox. Bawah perut sering nyeri sampai terasa kepah kanan. Ibu, mama, kalau sudah seperti ini sangat kemungkinan gejala radang usus, tetapi biasanya didahului dengan asam lambung kronis. Jadi ini sudah saatnya Bu, kalau udah radang usus, saran saya ikut dengan program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Dok, bagaimana ciri-ciri awal mulai seseorang kena diabetes? Kalau seseorang kena diabetes, pertama kali itu udah tidur itu banyak kencing. Pertama kali adalah banyak kencing, kemudian apa? Mudah lapar, itu dulu, belum kurus, masih mudah lapar dan banyak kencing. Nah, setelah dicek, saya minta ibu cek HbA1c aja ya. Cek HbA1c, maka itu pasti udah tinggi di atas 5,7. Bu dokter tahu nggak apa salep mempan buat bekas luka di wajah yang susah dihilangkan? Yang tahu apoteker, karena saya sudah lama banget tidak memegang pengobatan medis. Tapi saya menggunakan obat-obat alami. Jadi tanya aja ke apotekernya, tanya salep untuk apa tadi? Untuk bekas luka. Assalamualaikum malam dok, mau nanya apa penyebab penyakit batuk empedu? Batuk empedu itu bisa karena kalsium, bisa karena yang pasti kolesterol. Emang asam empedu dibuat oleh kolesterol. Satu karena kolesterol dibarengi kalsium, bisa dibarengi dengan pigmen. Pigmennya berupa bilirubin. Itu bisa menyebabkan batuk empedu. Jadi penyebabnya apa? Karena itu dan karena kalian terlalu banyak makan lemak jenuh atau makan makanan yang menyuplai atau bahan baku untuk pembuatan kolesterol, sumber kolesterol atau bahan baku pembuat kolesterol. Bahan baku pembuat kolesterol adalah minyak jenuh, gorengan paling umum, gorengan atau suka makan jeruan. Di samping itu, kamu tidak rajin makan sayuran dan buah. Kenapa? Sayuran dan buah akan merangsang peristaltik usus. Peristaltik usus ini juga akan merangsang peristaltik dari kandung empedu. Jadi kalau kandung empedunya nggak pernah genjot, maka garam empedunya nggak keluar, dia bisa bikin batu. Sudah garam empedunya nggak dikeluarin, diproduksi terus kolesterolnya, ya jadilah benar-benar jadi batu. Dok, perut saya sering kembung sebelah kanan di atas kalau pas kaget. Dok, perut saya sering kembung sebelah kanan di atas kalau pas kaget. Ibu, memang gejala asam lambung aneh ya. Saya kira ini ada gangguan pada asam lambung atau hati atau empedu. Memang ada poros usus lambung. Poros usus lambung itu yang menyebabkan orang cemas menjadi asam lambung keluar. Asam lambung keluar menyebabkan kecemasan. Kaget hampir sama dengan cemas dan itu akan menstimulasi pengeluaran asam lambung berlebih dan itu menyebabkan kembung. Jadi saya kira karena ada gangguan asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dokter tahu nggak apa salep yang mempan buat bekas? Sebaiknya tanya ke apoteker saja. Sel telur saya kecil Bu dok, berarti besarkan sel telurnya. Untuk membesarkan sel telur butuh hormon estrogen dan teman-teman. Nah untuk itu ibu harus banyak mengkonsumsi pucuk-pucuk daun, lalap pucuk-pucuk daun atau lalap 3-9 daun alpukat. Obatnya apa ya? Asam lambung saya masih sering mual, kaki kanan kesemutan, mohon petunjuk. Pak Made, gunakanlah temulawak dan kunyit. Sudah saya bikin seriesnya, ada di profil, series VT saya tentang asam lambung gratis. Silahkan diklik. Atau mau gunakan 5 sekawan. Apa itu 5 sekawan? Silahkan klik profil, klik link tree dan lihat apa itu 5 sekawan. Atau hubungi admin atau tunggu sebentar lagi Mbak Getris akan hadir untuk menjelaskan apa itu 5 sekawan. Kalau susah tidur banyak sebabnya ibu ya. Tetapi coba langkah pertama ibu bisa lakukan dengan tumbuk biji pala direbus dalam 1 gelas diminum. Kedua, sering lakukan meditasi, sering lakukan yoga, dengarkan tauziah ustadz
itu juga akan membuat kita tidur. Lakukan meditasi, lakukan riza, lakukan juga lagu-lagu penenang, boleh. Dan olahraga tiap pagi itu sangat penting, karena kalau olahraga itu akan meregulasi sistem tubuh kita. Karena yang memudahkan kita tidur adalah hormon melatonin. Dan hormon melatonin itu dibuat di usus. Pastikan ususmu sehat. Kalau ususmu bermasalah, maka produksi hormon melatonin berkurang, akan menyebabkan susah tidur juga. Jadi Bu Sumiati harus dicari tahu penyebabnya, selain tip ringan yang saya berikan tadi. Bu dokter tahu nggak apa salah? Dok, perut begah sesak nafas. Perut begah sesak nafas ini sudah betul-betul tanda asam lambung. Maka gunakanlah resep saya di series VT asam lambung, atau mau ikut program 3 bulan, hubungi admin atau chat inbox atau chat pesan. Saya GERD dan kolesterol 230, sudah sering minum jamu kunir di temulai yang terasa sakit lengan dan pundak. Momi 545. Ibu kalau sudah belajar berkali-kali sudah menggunakan tapi tidak ada pengurangan, ibu ikut program 3 bulan bersama saya, tapi harus menggunakan 5 sekawan, karena 5 sekawan itu paling cepat dan itu paket 1 bulan. Jadi kalau Anda mau ikut paket 3 bulan, 1 bulan dulu kalian penuhi, selanjutnya mungkin terserah Anda. Ada yang menggunakan 3, 2 atau hanya Therama saja, nggak masalah. Tetapi paling enggak kita sudah 1 bulan mengejar untuk tadi. Oke, teman-teman, ini aku bacakan beberapa testimoni teman-teman kita yang lain ya. Alhamdulillah dok, yang saya sudah semakin baik. Ini saya sudah mau 3 bulan pakai Therama dan kawan-kawan. Hampir semua nggak ada sensasinya dok. Cuma beberapa hari ini lutut agak sakit. Oke dok, terima kasih atas semua saran-sarannya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat dokter agar bisa membimbing kami. Amin amin ya robbal alamin. Ini juga ada testimoni. Selamat siang dok, semenjak saya minum Therama, tensi saya sudah normal. 120/80. Sebelumnya 130/100. Sudah ada perubahan, lambung sudah nyaman walaupun masih sedikit karena tidak maksimal diet 211 karena keadaan, tempat dan kesibukan. Namun Therama tidak pernah terlewatkan. Sudah 1,5 toples habis. Kalau 1,5 toples habis itu artinya sekitar 2-3 mingguan. Perut bagian bawah agak panas dan malam kadang bangun dari tidur sampai 3 kali buang air kecil. Kalau makan nasi agak keras sudah aman. Sebelumnya harus nasi lembek. Terima kasih dokter. Lumayan. Masih ada sensasi tapi tidak sebanyak sebelumnya. Dok, gatal-gatal parah di kepala. Apa obatnya? Ibu cari cuka apel. Cuka apel kemudian bisa untuk kompres. Tapi harus dicukur dulu ya rambutnya. Dicukur dulu, dikompres, cari cuka apel. Kalau itu tidak mempan, cuka apel tidak mempan, ibu gunakan sampo probiotik saya. Saya membuat sampo probiotik. Itu bagus untuk ketombe dan gatal-gatal di kepala. Nanti tanyakan admin, karena tidak kita publish, tetapi Anda bisa beli di etalase Madu Imun. Nanti ditulis di etalasenya ganti sampo ketombe. Tapi kalau ibu mau mencoba, coba dulu pakai cuka apel boleh, atau cuka mengkudu. Ini cuka mengkudu nih. Cuka mengkudu jauh lebih baik daripada cuka apel. Metabolitnya lebih banyak, lebih kaya saponinnya, rasanya pun lebih sengak, tetapi khasiatnya lebih hebat. Nah, untuk mencari cuka mengkudu, ibu cari di etalase saya di Shopee Live, dan ketika saya live lumayan ada diskon ongkir dan diskon produk. Bawah perut nyeri, pinggang panas sampai terasa ke paha. Ini sudah gejala radang usus. Ikut program 3 bulan bersama saya saja bu. Dok, anxiety bisa sembuh nggak? Bisa. Ini tadi yang saya baca semuanya ada anxiety-nya. Ibu istiqomah masih hadir kan? Tadi yang saya baca ada anxiety-nya semua. Bu dok, kalau susah tidur padahal anak masih kecil itu kenapa ya? Tadi udah dijawab ya Bu Sumiati. Harus dicari tahu penyebabnya dan bisa berikan share untuk solusinya. Penyebab kuku jempol kaki kelupas. Penyebab kuku jempol kaki kelupas karena jamur paling banyak. Coba periksa ke dokter kulit dan kelamin bu. Semoga membaik. Kalau tidak sudah jelas karena jamur, nanti direndam pakai cuka mengkudu. Kakinya direndam pakai cuka mengkudu. Agak pedih memang, tetapi itu akan mematikan jamurnya. Jadi obat alaminya apa? Pak John sakitnya apa Pak John? Tadi udah saya pastikan kan kalau Pak John sakitnya apa ya? Kalau asam lambung gunakan temulawak kunyit atau ISK. Bapak ada ISK atau ada gejala radang usus. Tadi apa ya? Banyak banget ya. Kalau gejala radang usus jelas saya nggak akan lepas Bapak
silahkan ikut program 3 bulan bersama saya supaya terawasi dan gunakan 5 sekawan. Karena kalau udah radang usus itu sudah cukup repot teman-teman kalau mandiri. Nanti akibatnya terlambat, semakin meradang, semakin kemana-mana. Di dunia kedokteran, radang usus tidak bisa disembuhkan. Tetapi di dunia nyata itu bisa. Nih aku kasih contoh teman kita yang radang usus ya. Ada ISK, ada tensinya tinggi, pipis berbusa, tensinya tinggi, operasi batu ginjal berulang kali, lemes, pokoknya nggak pernah enak badannya ya. Termasuk apa ya? Sebentar. Lemes, hipertensi, ISK, radang usus, nyeri, panas sampai selangkangan. Nah, kondisinya sekarang bagaimana? Kita lihat ya. Bagus banget kondisinya, dan beliau belum ada 1 bulan, tapi sangat disiplin. Terima kasih dok, masih istiqomah dengan program diet 1. Ini dok baru aja habis makan malam. Saya kira berat badan akan turun drastis, tapi emang ada penurunan tapi tidak ekstrim, masih di angka 1,1 sampai 1,5. Ini beliau, ini yang aku ceritakan. Ini anunya sangat bagus ya perkembangannya. Sebentar tak carikan dulu. Nih laporan tensinya. Tensinya nih 122/85. Sudah 122/85. Alhamdulillah. Oh iya, beliau ada wasir. Sekarang tinggal wasirnya. Mudah-mudahan setelah ini akan kembali baik karena tensinya udah normal, pipisnya sudah tidak berbusa, perutnya sudah nggak nyeri, panas di perut bawah sudah nggak ada, tinggal wasirnya. Alhamdulillah. Dok, aku umur 50 dada kanan sesak nafas. Sesak kenapa ya dok? Sesak nafas di sebelah kanan itu bisa karena asam lambung, bisa karena paru-paru. Kira-kira kenapa? Bisa karena asam lambung kronis, bisa karena paru-paru. Biasanya asam lambung pak, cuma bapak nggak tahu bahwa itu termasuk sensasi asam lambung. Nanti dibacain ya. Apakah sakit nyeri pangkal lengan, pundak panas sampai lengan sudah terapi tapi belum reda? Ibu Momi ini sepertinya sakit asam lambung kronis, sakit nyeri pangkal lengan, pundak panas sampai lengan, asam lambung kronis. Ibu teruskan akupunkturnya, tetapi dibarengi juga dengan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya supaya 3 bulan saja, semoga betul-betul berhasil. Dan setelah itu stop, nggak usah kemana-mana lagi, tinggal maintenance-nya. Oh iya dok, waktu saya order 5 sekawan kok nggak ada bubuk cacingnya? Waktu itu udah disusulkan ya? Hah? Ya. Sudah disusulkan Pak Andika ya namanya? Yang sama kopi hijau. Kan ada dua orang yang sama. Makanya taruhnya jangan di pinggir ya, di tengah-tengah. Kalaupun yang di pinggir itu biasanya diikat sama si aduk sama si Pak Andika itu biasanya kebuang sama plastik paling luar karena memang biasanya dia akan menutupi madunya supaya melindungi madu. Jadi biasanya anak-anak tuh naruhnya gini pak. Nah, ini naruhnya tuh. Nah, ini biasanya nanti akan nempel ke pembungkusnya. Ketika dilepas akan nempel. Jadi kayaknya karena pembungkusnya nggak dapet. Dok, kalau asam lambung lagi naik dada kanan kiri suka sakit, emang benar begitu? Betul sekali. Itu memang asam lambung itu banyak menyebabkan banyak sensasi. Kenapa? Kinerja dari nervus vagus. Dari nervus vagus dari otak belakang ini dia akan menjalan. Nervus vagus itu nervus paling panjang di tubuh kita. Dia akan banyak mensarafi mulai dari telinga, kemudian kerongkongan, ke paru-paru, ke jantung, kemudian ke lambung, ke pankreas, sampai ke rahim dan ke kandung kemih. Jadi kalau asam lambungnya naik, asam lambung meningkat atau hipersekresi, maka dia akan merangsang nervus vagus, dan nervus vagus ini akan menstimulasi sensasi organ-organ yang disarafi. Jantung menjadi berdebar-debar, paru-paru jadi engap kayak gak bisa nafas, telinga menjadi berdenging. Nah itu sebenarnya kinerja nervus vagus yang terstimulasi oleh hipersekresi asam lambung. Apa obat asam urat buat saya sering kesemutan tangan dan sering kram? Asam urat itu beda loh Pak dengan kesemutan dan kram. Jangan-jangan Anda cek asam uratnya normal. Tetapi kalau benar asam uratnya tinggi, rumusnya ini. Gunakan akar alang-alang tambah dengan segenggam kunyit putih,
kemudian ditambah dengan daun salam masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air dan diminum dalam 1 hari. Jadi kira-kira itu ya Pak, kalau itu karena asam uratnya tinggi. Jadi pastikan asam uratnya tinggi atau tidak. Yang pasti orang kesemutan dan sering kram itu karena kekurangan kalium, paling sering. Kalian kurang makan sayuran dan buah, lebih banyak makan nasi dan gorengan. Makan nasi sehoba, lauknya pasti bala-bala itu apa sih? Bakwan dan tempe goreng, tahu goreng, iya kan? Ayo. Bu dokter, saya belum haid tapi sudah ada cairan putih yang keluar. Apakah itu wajar? Wajar, tetapi artinya haidnya terlambat berapa lama? Kalau sebelum haid keluar cairan putih memang wajar. Dok, saya harus operasi batu empedu. Apakah efeknya kalau saya operasi batu empedu? Apakah kalau operasi akan sembuh? Pastikan operasinya hanya diambil batunya saja, bukan sama kandung empedunya. Karena kandung empedu ini sangat bermanfaat untuk mengubah asam empedu menjadi garam empedu. Akibatnya apa? pH-nya menjadi netral. Dan pH netral ini ketika masuk ke usus kecil, dia akan mudah larut air, akan mudah untuk mencerna lemak, dan akan mudah tidak mengganggu kehidupan mikrobiota di usus. Assalamualaikum Bu, aku punya penyakit TB kelenjar tapi obatnya nggak kuat di lambung. Nah, kan udah saya ceritakan tadi di awal kita ketemu. Ini ada teman kita yang ada TB kelenjar tetapi hasilnya sangat bagus. Alhamdulillah. Iya dok, benjolan karena TBC. Alhamdulillah mengecil dok, kalau tidak diraba sudah tidak kelihatan lagi benjolannya. Asam lambungnya aman karena memang menggunakan program kita, menggunakan Limas Kawan dan ramuan untuk TBC, sehingga benjolannya sudah nggak kelihatan, tapi kalau diraba masih ada, dan obat-obat yang diminum tidak berpengaruh ke lambungnya. Ibu ikuti program bersama saya, gunakan Limas Kawan, hubungi admin atau chat pesan atau chat inbox, mudah-mudahan TBC ibu segera membaik. Ini baru berapa bulan loh, Ibu Eni itu baru 2 bulan. Tapi benjolannya sudah tidak ada. Bahkan benjolannya itu besar sampai lehernya mengker. Benjolannya itu besar sampai lehernya mengker. Tapi alhamdulillah setelah ikut program hanya membaik. Dok, nyeri perut bagian bawah, bagian kanan bawah disertai nyeri pinggang. Nyeri bagian kanan bawah itu berhubungan dengan usus kecil. Empedu, kalau empedu itu nyerinya hilang timbul, empedu atau hati. Tapi kalau nyeri kanan bawah biasanya karena usus kecil. Nah, berarti ibu ada radang usus. Biasanya didahului oleh peristiwa atau penyakit asam lambung kronis. Jadi banget. Lama-lama apa ya? Karena asam lambung kronis. Gitu. Anak umur 11 tahun susah tidur, kenapa ya dok? Ibu jangan biarkan anak main gadget. Ketika main gadget, otaknya menjadi di gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang yang sangat aktif. Itu susah untuk turunnya. Biasakan anak-anak jangan memegang gadget karena radiasinya membuat dia susah tidur. Dan dengarkan juga sehari-hari dengan suara, kalau muslim ya, suara azan atau suara bacaan Al-Quran. Itu semua akan membuat gelombangnya menjadi lebih turun. Tapi pastikan anak-anak tidak main gadget dan tidak makan makanan instan. Artinya hidup sehat harus benar-benar diberikan untuk anak-anak. Dok, saya nyeri lambung kembung sebelah kiri sampai pinggang. Nyeri lambung kembung sebelah kiri sampai pinggang. Ini gejala asam lambung kronis. Silahkan gunakan Limas Kawan atau temulawak kunyit, ada di resep saya di series Viti saya. Series Viti silahkan follow saya dan gratis, silahkan diklik. Teman-teman jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dok, toksoplasma nopo Bu? Pengen cepat sembuh biar bisa promil. Toksoplasma itu parasit yang banyak didapatkan pada BAB, fesesnya kucing, fesesnya unggas, pada daging yang tidak dimasak secara matang. Misalnya kalian suka banget manggang daging atau bikin bakar-bakaran sate. Dan itu memang menyebabkan ketidakhamilan. Kalaupun hamil bisa menyebabkan kecacatan karena pertumbuhan otak menjadi terganggu. Coba resiko ibu dari mana? Dari cucing, unggas, atau hobi makan makanan yang tidak dimasak, daging-daging yang tidak dimasak dengan matang.
Dok, kalau sore badan saya meriang, kenapa dok? Kalau sore meriang itu biasanya gejala radang usus, biasanya karena tipes, bisa tipoid atau paratipoid. Biasanya meriangnya datangnya malam. Radang usus itu memang kalau sakit tuh meriangnya malam. Ada riwayat asam lambung enggak? Kalau gitu Bapak gunakan aja resep saya 5 sekawan untuk mengatasi radang usus kalau ada radang usus. Karena kebajangan riang itu karena radang usus. Bisa loh riang karena autoimun, itu juga bisa. Kira-kira yang mana? Dan radang usus menyebabkan autoimun juga bisa, autoimun menyebabkan radang usus juga bisa. Herbal untuk nyeri lutut apa dok? Nih, jus jahe lemon ada di toko oren, atau Anda bisa gunakan cuka mengkudu, atau menggunakan minyak zaitun minum 3-6 sendok makan per hari, atau mau kunyah bawang putih 3-6 siung. Assalamualaikum Bu Dokter, semoga sehat selalu dan berkah. Sama-sama ya, buat Mama Ata juga malam-malam sudah menemani saya. Assalamualaikum Dokter, gatal-gatal menahun di kepala apa penyebabnya? Gatal-gatal menahun karena jamur. Oh, penyebabnya tadi kan cuka mengkudu. Mau cuka mengkudu boleh, silahkan cek di toko orange, atau mau gunakan sampo saya, sampo probiotik juga boleh. Tanya admin dulu. Tanya admin karena ini tidak kita publish, belinya harus lewat Madu Imun, nanti diganti dengan sampo probiotik. Atau Anda juga mau pakai cuka apel. Kalau tidak membaik baru gunakan ramuan saya. Dok, kalau habis nongkrong lalu bangun selalu keliangan dok, itu artinya jantungmu kurang kuat. Coba sekarang latihan olahraga tiap pagi, berjemur, jalan kaki 30 menit. Insya Allah nanti nongkrong juga bangun gak masalah. Bu Dokter, salah satu obat yang membantu dan mempan untuk mengeluarkan darah haid itu apa dok? Untuk melancarkan, bukan mengeluarkan ya, melancarkan darah haid, Anda bisa gunakan kunyit asam. Atau kalau haidmu memang tidak teratur, gunakanlah makan 3-6 lembar daun alpukat. Itu akan membuat haidmu menjadi teratur. Malam dokter, perut sering kembung, apa itu asam lambung? Yes, betul. Kalau nggak asam lambung, ada kelemahan pada hatimu sehingga sering kembung. Tapi paling sering karena gangguan empedu juga begini. Gangguan empedu, gangguan hati, Anda terkena hepatitis, apapun penyebabnya, kemudian ada gangguan lambung, gejalanya kembung. Iya, perut saya sering kembung sebelah kanan gara-gara nggak makan sehari semalam waktu anak saya. Tadi bisa karena hepatitis, bisa karena hati melemah, hepatitis ya. Bisa karena hati melemah, bisa karena empedu, atau memang lambungmu bermasalah. Sakit GERD pas diruqyah bereaksi, apakah itu karena pengaruh alami GERD? Kalau bereaksi ya karena berarti katanya kalau diruqyah memang kalau ada jinnya jadi bereaksi kan. Bisa aja karena jin, emang ada jinnya dan memang GERD-nya ada, jinnya ada. Dok, apa obatnya kalau perut saya sering kembung sebelah kanan? Obati asam lambungmu, gunakan kunyit dan temulawak, atau gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Gondok luar tapi tidak beracun, apa obatnya dok? Kunyit putih, temu putih. Kunyit putih, temu putih ditambah mengkudu. Semasing-masing segenggam. Mengkudunya 1 buah yang matang, direbus dalam 1 liter air, diminum. Kalau tidak membaik, silahkan gunakan ramuan saya, hubungi admin. Teman-teman kalau ingin tahu informasi tentang saya, klik profil, klik Linktree, maka di sana akan mendapatkan link-link tentang kami, link klinik kami, background saya, kemudian toko-toko online saya, admin itu ada semua di profil dan di Linktree-nya. Anak umur 11 tahun susah tidur, kenapa ya dok? Sering banget tidur di atas jam. Tadi sudah dibahas ya bu. Perut saya kembung gara-gara sebelah kanan, gara-gara nggak makan, tadi sudah dibahas. Gondok sudah dibahas. Dok, kalau tumit nyeri apa obatnya? Kurangi berat badanmu. Kemudian kedua, encerkan pembuluh darahmu dan lenturkan encerkan aliran darahmu dan lenturkan pembuluh darahmu. Gunakanlah 3-6 siung bawang putih atau cuka mengkudu. Cari di etalase di toko oren, mumpung kita lagi live ada diskon di toko oren, silahkan. Dan ada diskon tuh, diskon 10%. Kalau pas sudah sampai ke toko oren, kalian minta ya kita ngeluarin vouchernya ya, supaya kalian dapat klik, bisa kalian manfaatkan vouchernya. Kalau nggak dikeluarkan sama host nggak bisa. Nah,
nanti insya Allah tumitnya akan membaik. Gitu ya Bu. Ibu juga bisa tuh punya temu kunci ditambah dengan lengkuas segenggam direbus dalam 1 liter air terus diminum juga bisa bantu. Obat toksoplasma apa? Yang alami nggak ada Bu. Aku sarankan ibu pakai obat aja, Spiramisin obatnya kalau dokter. Tapi lebih baik ke dokter kandungan. Nanti ini ada tahap-tahap cara obati ya. Minum obat selama 5 hari, kemudian berhenti selama 2 minggu agar kista parasitnya bisa ditembus. Setelah itu diobati lagi. Cara mengobati pun ada sistemnya. Ciri radang usus, nyeri perut ke bawah, panas, bahkan sampai ke selangkangan, dan kadang-kadang disertai diare atau sembelit. Godok keluar. Manfaat kamu kudu selain menurunkan kolesterol, kesehatan pembuluh darah, Kesemutan kebas. menghilangkan kesemutan. Ciri radang godok luar tapi tidak beracun. Obatnya apa tadi? Malam dokter kesemutan jari-jari kiri. Apa sudah dipijit dokter? Akupunktur aja Bu kalau jari-jari kiri. Jari-jari kiri akupunktur, kemudian olahraga renang. Saya takut ibu ada penjepitan saraf di tulang belakang. Jadi lakukan renang, lakukan akupunktur, insya Allah akan normal kembali. Bu, anak suka sekali makan itu sehat kan dok? Bu, anak suka sekali makan, itu sehat kan? Ya sehat lah Bu. Yang nggak sehat itu makanan yang diberikan sehat atau enggak? Kalau makanannya sehat, tidak nasi mulu. Saya sering banget lihat anak-anak sudah makan nasi, lauknya mie, udah nasi, lauknya mie, udah itu aja. Saya kasihan loh Bu, itu semuanya karbohidrat. Dan mie instan sangat tidak baik untuk anak-anak, aku nggak sarankan. Jadi makan sehat, banyak sayuran dan buah, kurangi atau stop instan termasuk bumbu instan, kurangi atau stop gorengan, berbanyak protein, kurangi karbo. Dah itu dulu deh pakai. Untuk penderita asam lambung juga akan cepat membaik. Bu, anak yang tidak terkontrol makan itu kenapa ya? Biasanya suka makan tiba-tiba nggak mau makan. Ya memang anak-anak begitu Bu, tergantung mindsetnya. Makanya dibuat jam makan. Kalau melewati jam makan nggak ada makan lagi. Jadi kita tegas, jam 12 harus makan, pakai lewat jam makan. Dan jangan biasakan pengganggu nafsu makan anak-anak. Misal gadget atau makanan-makanan instan itu sangat mengganggu untuk harian atau nafsu makan anak-anak. Dok, saya habis kuret 21 Desember ini, nyerinya kerasa dan keluar darah seperti mens. Gimana ya dok? Bu Jessica, saya itu tidak biasa menghadapi pasien kuret. Ibu periksakan ke bidan atau dokter yang mengkuretnya. Mereka lebih ahli daripada saya. Saya bukan dokter kandungan, juga bukan bidan, dan jadi tidak biasa menghadapi pasien. Tetapi kalau Anda pendarahan terus-menerus, nah baru saya obati dengan herbal. Gitu ya Bu ya, nanti tanya ke dokter. Tapi kalau memang ada kelainan dengan hormon, nah itu baru bisa saya terapi dengan herbal. Dok, saya punya riwayat asam lambung psikosomatis, tapi akhirnya ini perut kanan kayak kembung nyeri. Kalau sudah sampai ke kanan itu artinya sudah merembet, sudah kronis. Jadi kalau sudah begini Bu, gunakan aja 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama saya biar tuntas. Dok, dada kiri sering nyeri. Dada kiri nyeri kalau seperti tertekan berat, itu hati-hati, itu ada gejala jantung koroner. Tapi kalau seperti ditusuk-tusuk atau pedes, itu biasanya asam lambung kronis. Tapi kalau berat kayak ketimpa batu, itu gejala jantung koroner. Lebih baik periksakan ke dokter supaya dicek betul nggak ada sakit jantungnya. Tetapi biasanya kalau sudah didahului asam lambung itu nggak ada jantungnya, banyak yang normal. Dok, saya habis kuret tadi sudah asam lambung. Dok, saya mau nanya, asam lambung bisa normal? Bisa banget. Tadi saya sudah membacakan banyak testimoni kan? Nanti bacain lagi ya Mbak. Testimoni bacain dulu ya Mbak. Masuk bacain testimoni dulu ya. Dok, saya alami yang tadi dokter ceritakan, asam lambung saya sudah ke telinga, tenggorokan, dan yaudah kalau gitu ikut program bersama saya, gunakan 5 sekawan biar tuntas. Nanti nah insya Allah nanti bisa baik 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Minta nomor admin tidak bisa di-share di sini Bu, terlalu beresiko, nanti bisa diblokir. Silahkan klik profil saya, profil buletan itu ada wajah saya, diklik profil, klik HTTP Linktree, nanti ada nomor admin, silahkan klik atau chat pesan atau chat info.
Inbox dan pesan checking. Chat pesan atau chat inbox, begitu ya Bu Umi. Gondok luar tadi sudah, dok saya udah telat 15 tapi di tes hasilnya negatif. Apakah saya ada kemungkinan hamil? Kalau tes negatif, kayaknya enggak deh Bu, tapi Ibu nggak apa-apa, ulang lagi aja. Semoga hasilnya positif. Assalamualaikum dok, saya sering merasakan leher terasa tercekik dan sering pusing. Wah, ini udah gejala GERD. Ini GERD namanya. Ramuan buat basir biar kempis Bu Dokter. Segenggam daun ungu tambah dengan segenggam kunyit, ditambah juga bisa menggunakan binahong. Daun ungu, binahong, kunyit masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air diminum, tapi gaya hidup sehat harus dimulai dengan gaya hidup sehat supaya sayuran dan buah mulai masuk gitu. Gondok luar tapi tidak beracun, sudah Bu. Sudah. Perut atas bengkak. Perut atas bengkak kenapa ya? Biasanya karena gas berlebih. Ini khas pada orang-orang yang terkena asam lambung kronis, perut atas jadi bengkak. Biasanya karena gas, kecuali Bapak ada asites, cairan pada rongga perut, bisa karena sirosis hati, bisa karena perforasi usus, tapi itu saya kira kalau udah pernah kayak gitu Bapak udah paham ya, dan nggak mungkin ketemu saya di sini. Dok, karena sakit banget itu. Dok, saya perut kanan bawah kembung, nyeri hilang, timbul tembus pinggang. Kenapa ya dok? Itu gejala asam lambung guys, tetapi udah mengenai usus kecil, jadi itu udah asam lambung kronis karena sudah ada gejala usus. Ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Assalamualaikum Bu Dokter, anak kecil kalau tidur mendengkur wajar nggak? Wajar, berarti berbakat mendengkur, tetapi lebih baik periksakan ke dokter anak Bu, berarti ininya kan melemah, pita suaranya melemah. Itu bisa kok Bu dikuatkan dengan akupunktur, dan tidurnya miring. Sakit pinggang sebelah kanan dok. Sakit pinggang sebelah kanan itu coba dicek dulu kenapa sakit pinggangnya, apakah karena asam lambung, gejala radang usus, atau karena gangguan ginjal. Coba kira-kira mana. Kalau memang punya asam lambung berarti sangat mungkin karena sudah menjalar ke gejala radang usus, karena pinggang itu dekat dengan usus kecil, apalagi kanan berarti usus kecil memang letaknya di situ. Kira-kira begitu ya Bu. Kalau mata panda apa obatnya? Lah ini saya juga mata panda. Obatnya banyak tuh yang iklan di TikTok tuh banyak banget FYP, coba pakai itu aja. Karena kalau Anda mau pakai kompres teh juga enggak. Ini nyatanya saya mata panda kehilang. Biar basir cepet kempis tadi sudah. Dok, ruang telapak tangan dan kaki. Ruang telapak tangan dan kaki. Ibu, penyakit seperti ini bisa jadi karena pembekuan darah yang kacau. Faktor pembekuan darahnya kurang, atau ibu mungkin ada autoimun. Dok, saya umur 46 karena banyak pikiran, sekarang sudah menopause. Efeknya badan linu-linu. Banyak ini aja Bu, minum susu kedelai, produk-produk kedelai, susu kedelai, kemudian daun kelor, kemudian bisa juga gunakan daun kelor, gunakan bengkuang, gunakan lobak. Dok, kalau batuk udah sembuh terus kambuh lagi padahal udah minum obat, coba beli obat di apotik dok. Ya bahaya Pak, kalau emang kronis lebih baik periksakan kenapa, dan tidak boleh bersandar. Kalau sudah kronis, sudah tahu misalnya bronkitis, dan sudah tahu itu bronkitis dan kronis artinya udah lama, jangan sandarkan pada herbal saja, jangan sandarkan pada medis saja, tapi barengi dengan herbal atau dengan bahan-bahan alami sehingga terjadi regenerasi sel. Basir cepat kempis tadi sudah. Dok, saya telat 15 hari, udah saya tes PKP hasilnya nggak apa. Ibu periksa aja ke dokter terdekat, dicek saja supaya jelas. Tapi bisa aja hamil. Assalamualaikum Bu, saya sering sakit pinggang. Sakit pinggang saya sudah bikin rumusnya, namanya senam pocong. Silahkan cari di Dokter Erna Cipta 2, #senam pocong, lakukan 100 kali. Perut sering bunyi kriuk-kriuk, kalau ada asam lambung kronis lumrah karena terjadi hiperperistaltik. Dok, untuk obat asam lambung berapa harganya? Ibu silakan klik di profil, silakan klik di link tree ke toko oren atau langsung ke link 5 sekawan. Dan itu untuk paket 1 bulan, dan silakan ikut program 3 bulan bersama saya. Bu Dokter, kenapa ya setiap
malam sakit kepala sampai pingsan dan kaku di tenggorokannya. Dan kaku di tenggorokannya sampai pingsan dan kaku di tenggorokannya. Ibu punya asam lambung kronis enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah periksa dicek autoimun enggak? Biasanya kalau kayak gini ada kaku di tenggorokan, bisa menelan enggak? Itu sangat apa namanya? Sangat umum. Coba ibu kira-kira yang mana? Apakah radang usus buat sering sedang? Kalau radang usus itu gejalanya itu perut ke bawah, Pak. Lebih sering perut ke bawah, panas. Bukan sendawa lagi, tapi kentutnya bau atau diare atau sembelit. Dan kadang-kadang disertai dengan pipis berbusa. Ini dokter gigi bukan ya? Bukan, Pak. Malam, Dok, malam. Umur 46 menopause, badan pegal-pegal semua. Gimana, Dok? Ibu tadi sudah saya tawarkan untuk berbagai makanan yang harus dimakan ibu rutin biar menjadi penyumbang fitoestrogen. Fitoestrogen atau estrogen dari luar, eksogen. Estrogen eksogen. Jadi nyumbang dia bersifat estrogenik. Silakan Bu, tadi pola makannya udah saya share ya. Dia akan memiliki sifat-sifat fitoestrogen yang akan menyumbang estrogen dari luar. Dok, mata Panda tadi sudah bisa jelasin kondisi lambung yang kena GERD apa lambungnya bocor. Lambung bocor itu menuju kematian, Bu. GERD itu artinya asam lambungnya berlebihan dan akan naik ke atas, dibuang ke kerongkongan. Maka dada terasa panas, lidah terasa panas, pahit. Sakit pinggang di tengah-tengah rasanya kaku. Sakit pinggang di tengah-tengah rasanya kaku. Coba Pak periksa ke dokter di USG, periksa dulu ke dokter terdekat. Jangan-jangan itu karena batu ginjal gitu ya. Oke teman-teman, hari ini jangan kemana-mana, jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Saya akan bacakan beberapa testimoni teman-teman kita. Semoga ini menginspirasi kalian yang belum menemui kesembuhan menjadi semangat untuk sembuh, terserah dengan cara apapun yang Allah ridhoi. Berdoalah, semoga Allah mempertemukan kalian dengan pengobatan yang pas. Aku akan bacakan dulu ya testimoni teman-teman kita di grup ya. Saya juga dari 2 hari ini demam, sariawan, sakit tenggorokan, tapi ini alhamdulillah sudah baikan. Saya kentelin Teramah dan kawan-kawan, terus minum imun. Saya lagi kalau udah panas dan kentelin minum imun gini. Bacanya saya salah nih. Saya kentelin Teramah dan kawan-kawan, terus minum imun lagi kalau sudah panas. Jadi dikentelin imunnya dan akhirnya bisa membaik. Maksudnya begitu. Emang hari pertama minum Teramah nggak cukup dosisnya, tidak seperti peraturan yang dokter Erna berikan. Misalnya Teramah direbus 2 sendok, bubuk cacing 1 saset sampai 2 hari, garam sedikit, madu G setengah sendok, MZ 1 sendok sampai 14 hari saya lakukan. Habis itu nggak cemas lagi. Baru saya beli vitamin, baru diminum dengan teratur. Sakit ulu hati, dada, gak nyaman, tenggorokan perih dan sudah hilang. Sebelum minum Teramah, tiap hari, tiap malam selalu sakit. Tidak bisa tidur, siang malam. Sekarang insya Allah sudah bisa tidur. BAB sudah lancar juga. Dari perut sebelah kiri atas, nyeri, kadang di bawah, tulang punggung, lutut, masih sakit, pening. Nah itu yang masih ada. Tetapi mulai perut atas ke bawah sudah banyak yang hilang. Dan ini baru 1 bulan. Alhamdulillah. Apakah daun bidara bisa mengatasi asam lambung? Pengalaman saya tidak. Asam lambung terbaik gunakan kunyit dan temulawak. Tapi kalau Bapak mau mencoba dan ternyata memberikan hasil baik, saya senang sekali. Silahkan share pengalamannya di live saya. Sakit pinggang di tengah-tengah, coba Pak periksa ke dokter terdekat. Ini ada lagi, Dok, saya minum 5 sekawan sudah 1 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Dan sudah fit. Keluhan berkurang. Cuma rasanya masih sering kedinginan, Dok. Nggak apa-apa, pelan tapi pasti. Namanya juga baru 10 hari kan? Tapi sudah merasa fit, bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dokter. Sekarang alhamdulillah sudah ada EK. Sudah ada apa ya maksudnya kok EK ini ya? Assalamualaikum Dokter. Sekarang alhamdulillah sudah ada EK, coba. Nggak tahu ini. Sudah ada EK, coba sikit-sikit makan cabai. Alhamdulillah sudah nggak kayak kemarin Bu. Kalau kemarin sikit aja makan cabai, mulailah sakit perut, mual, semua dirasa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa
dikit-dikit. Terima kasih atas semua berkat ramahnya, Ibu Syakila. Oke, dok, emang kalau ada batu ginjal periksa air kencing bisa ketahuan? Enggak selalu. Yang pasti periksa USG, itu baru pasti. Oke teman-teman, demikian teman-teman kita tadi yang sudah masuk grup ikut program 3 bulan bersama saya menggunakan 5 sekawan. Semoga menginspirasi teman-teman yang punya sakit kronis untuk bisa sembuh total, terserah dengan cara apapun yang Allah kehendaki dan kalian yakini. Yang pasti jangan tinggalkan doa kalian supaya ikhtiar yang sedang kalian lakukan diridhoi Allah dan diberi kesembuhan oleh Allah. Yang pasti untuk sakit kronis butuh kesabaran, konsistensi, dan doa, gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan terima kasih buat kehadiran kalian. Tetap stay di sini karena Mbak Getris habis ini hadir untuk membacakan apa itu 5 sekawan ya Mbak. Apa itu 5 sekawan, bagaimana belinya, bagaimana menemui admin. Tetapi kalau kalian pusing dengan admin, silahkan chat pesan atau inbox. Jangan lupa like, follow, share, bagikan, komen, dan tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ibu Umiatun lagi nunggu pesanan 5 sekawan dok yang kedua kalinya, konsisten 3 bulan. Bu Umiatun, aku tadi baca loh testimoninya Ibu. Makasih ya sudah berikan semangat buat yang lain. Semoga teman-teman yang lain yang belum ketemu jalannya juga menjadi semangat untuk membaik. Alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir, saya senang sekali buat kehadirannya kembali ya dengan Mbak Getris. Monggo, makasih dan maaf ya.